Jadi ternyata sel kanker itu bisa berkomunikasi. Cara mereka komunikasi dan kedip-kedip tadi tuh, itu menggunakan listrik. Iya. Dan memang kita manusia ini kan air ya Prof ya? Benar. Mayoritas. Ya. Jadi pengantar listriknya memang besar. Besar, benar. Ke depan tentu kita berharap dengan mengenal bagaimana komunikasi antar sel kanker ini terkait dengan metastasis, pengetahuan ini diharapkan bisa dipakai untuk pencegahan maupun untuk ide-ide awal untuk pengobatan. Oke. Halo sahabat sehat Dayan, jumpa lagi tentunya podcast menarik saya Anne Gracia bersama Profesor Dr. Zubairi Jurban. Apa kabar? Kita hari ini ngobrolnya bakal unik banget dan sahabat sehat Dayan, Anda pasti akan sangat terpesona untuk mengenal apa yang terjadi pada tubuh manusia, bahwa ternyata kita itu mestinya itu teratur. Ini yang menarik. Mestinya kita tuh teratur. Ternyata ada ketidakteraturan di tingkat yang sangat kecil sekali, mikro sekali dalam tubuh kita, dan dia terus jadi bandel, jadi kanker. Yuk, kita dengar Prof punya cerita yang menarik. Apa bedanya sel normal dan sel kanker dari sudut pandang yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Prof, ceritakan dulu Prof. Iya, misalnya begini, sebelum masuk ke dalam tingkat sel, kita taunya misalnya ada pasien dengan kanker payudara, kemudian dia bisa menyebar ke kelenjar-kelenjar di ketiak, kemudian tahu-tahu bisa menyebar ke tulang, ke otak, ke paru. Nah, mengapa demikian? Jadi apa sih bedanya antara sel kanker dan sel normal? Ya. Namun persamaannya juga ada. Jadi sel kanker payudara itu asalnya dari sel payudara yang normal, ya. Kemudian, jadi bukan barang baru gitu bukan barang baru. Jadi bedanya apa antara sel kanker dan sel normal? Paling sedikit ada 5 bedanya. Jadi yang pertama adalah dari sisi pertumbuhan, dari sisi growth. Jadi sel kanker ini bisa berkembang, bisa tumbuh, bisa membelah diri yang secara tidak terkontrol. Kalau sel normal dia punya pola. Iya, karena selalu sama gitu ya. Karena kalau sel normal ini mau semaunya, dia sudah ada pagar-pagarnya membatasi. Ada rambu-rambu programnya. Rambu-rambu programnya. Nah, jadi sel normal itu ternyata untuk mati itu ada program sel death. Namanya bagus ya, program sel death. Jadi sudah tertentu, pasti tugasnya berhenti. Mati, ya, kemudian mati, kemudian nanti ada penggantinya, tapi mati. Nah, sedangkan sel kanker bisa dikatakan istilahnya kalau ini immortal. Seperti sel superhero. Kanker itu bisa immortal. Sama sekali kalau film Mortal Kombat. Nonton juga Prof kita. Ini immortal artinya dia bisa tidak mati kalau mendapat lingkungan yang mendukung. Ya. Sedangkan kalau sel normal walaupun lingkungannya mendukung tetap saja
satu saat dia Iya. akan mati, ada umurnya. Jadi itu Iya. ciri mendasar ya. Kita nggak Iya. pernah kebayang loh sahabat sehat Dayan, bahwa ternyata sel sehat itu ada sudah time frame waktunya, Iya, dia programnya mesti selesai. benar. Sedangkan pada sel kanker nggak ngikut program dia. Iya, Jadi pertumbuhannya berkelanjutan. berkelanjutan. Ya. Oke. Terus yang kedua adalah mengenai maturasi menjadi tua, menjadi sel tertentu. Nah, sel kanker ini nggak mau menjadi tua. Jadi dia nggak sempat karena berkembang terus cepat-cepat Oh, sehingga jadi ya, seolah muda terus muda karena terus, dia ya. terus membelah. Oh, Kemudian kaitan yang lain adalah kaitan dengan sistem imun. Jadi sel kanker ini bisa menginvasi sistem imun, satu. oke. Dan yang kedua bisa menipu, membohongi sistem imun. Ini yang kita belum pernah dengar. Kalau menginvasi sepertinya ya udah banyak yang cerita. Iya. Tapi menipu belum pernah nih. Ini gimana nih menipunya nih Prof? Iya kan sistem kekebalan kita ini bisa mengenali ini musuh dari luar. Iya. Ada Virus, virus, oh, ada bakteri. kuman, ada benda asing. Oh, oh. Kemudian sistem imun ini mengenali, kemudian merusak yang benda asing tersebut. Nah, dalam hal sel kanker, dia bisa seolah-olah ini teman. Jadi tidak dirusak. Karena aslinya dia sel yang sama Benar, ya. karena memang aslinya berasal dari sel yang normal. Oh, jadi sistem imun kita jadi tidak mengenali itu sebagai barang baru atau barang aneh. Sehingga didiemukan walaupun tubuhnya Udah banyak. Banyak, ya. Nakal sekali ya. Oh, anak nakal, enggaknya nakal, jahat itu Oke. jahat. Ya, Prof udah bilang kategorinya jahat itu. kayak mirip apa ya? Apa tuh? Beda tapi ada persamaannya dengan judi online sama pinjol. Judi online apa pinjol? Awalnya dia temen memang. Iya, Kalau oke. orang tidak Seolah-olah aware. membantu tapi ternyata. Ya. Iya betul. Kemudian invasi sifat yang lain. Tadi kan di awal aku bilang dari payudara ke invasi ke kelenjar ketiak, kemudian bisa menyebar ke tempat jauh. Jadi sifat sel kanker yang beda dari sel normal itu bisa Jalan-jalannya jauh. bisa tumbuh, kembang, menyebar dan karena merusak sel otak, paru, kemudian ke tempat lain, menyebabkan kematian Oke. pada manusia. Ya. Kalau sel normal dia selalu akan berada di sekitar tempatnya dan menjadi siapa dia selalu gitu ya. Persis. Dan satu saat dia akan mati gitu ya. Itu Baik. yang sifat yang ke berapa? Yang invasi. Jadi Ya. pada prinsipnya itu jadi memang sel kanker ini tadi tidak ikut program cell death. Ya dia bisa hidup terus, bisa berkembang biak, bisa membelah diri dan bisa menyebar dan bisa menyebabkan orang meninggal. Jadi itu prinsip-prinsip utama. Apa beda antara sel kanker dan sel normal? Oke. Dan karena itu sel kanker bisa ada kanker payudara, ada kanker usus besar, ada kanker otak, ada kanker paru. Ingat gak mengenai merokok itu memudahkan kanker paru. Tetapi sebetulnya pesan yang penting yang lain adalah preventable. Itu nanti saya kira masuk ke topik yang lain. Jadi memang mematikan, tetapi bisa dicegah. Dengan pengetahuan tertentu yang menjadi sesi yang lain dari podcast bersama Prof. Zubairi Jurban. Dan juga treatable, bisa diobati kalau masih awal. Ya. Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, kita hentikan dulu bagian yang ini.
Sahabat Sehat Dayan, kali ini kita mau bahas ada bagian yang unik yang kalau dibaca sendiri dijamin pusing sakit kepala. Tapi Prof mau cerita dengan cara yang unik, terkesan malah lucu. Karena ternyata sel-sel kita itu nakalnya nih ya, nakalnya tuh sampai bisa kedip-kedipan gitu. Kita dengarkan dulu Prof cerita soal keunikan sel kita dalam konteks pelistrikan. Iya, jadi ternyata sel kanker itu bisa berkomunikasi. Ngobrol tuh ya, satu sama lain. Penelitian dari seorang neuroscientist cewek perempuan namanya Mbak Amanda dari Inggris. Artinya ternyata bisa komunikasi, itu yang paling penting. Terus pada komunikasinya bagaimana, itu ternyata tadinya manusia kalau kita naksir cewek itu ya, kedip-kedip ini, blink, itu ternyata kalau ditelusuri asal muasalnya ternyata bisa dari sel, bahkan sel kanker juga ikut bisa blink itu untuk berkomunikasi dengan sel kanker yang lain. Itu dari namanya siapa tadi? Bakal. Nah, kemudian yang lain adalah ada seorang peneliti juga, Jarod. Jamgos itu juga meneliti mengenai masalah komunikasi sel. Intinya adalah walaupun masih dalam tahap awal, artinya makna rinciannya itu belum begitu jelas bagaimana rincian berkomunikasi, bagaimana komunikasi ini kemudian terkait dengan metastasis yang diteliti oleh Jamgos tadi. Ternyata saat ini sudah mulai ada penelitian-penelitian bagaimana sel kanker bisa berkomunikasi, bagaimana sel kanker ini komunikasinya bisa kemudian untuk ke arah metastasis, ke arah sebaran. Nah ini kita pada era awal, jadi ke depan tentu kita berharap dengan mengenal cara berkomunikasi, dengan mengenal bagaimana komunikasi antar sel kanker ini terkait dengan metastasis. Nah, ke depan pengetahuan ini diharapkan bisa dipakai untuk pencegahan maupun untuk ide-ide awal untuk pengobatan. Oke, dan dari penelitian-penelitian itu Prof, cara mereka komunikasi dan kedip-kedip tadi itu menggunakan listrik. Iya. Dan memang kita manusia ini kan air ya Prof ya? Benar. Mayoritas. Ya. Jadi pengantar listriknya memang besar. Besar, benar. Mungkin listrik ini kita bisa ingat untuk misalnya apa itu orang yang kejang-kejang, epilepsi. Epilepsi ya. Epilepsi itu ternyata pada EEG ada gelombang listrik yang di EEG itu yang abnormal, pola tertentu. Kemudian mungkin masih ingat juga elektrokardiogram. Itu juga bagaimana jantung kita itu bisa dideteksi pola normalnya bagaimana. Kemudian kalau ada kerusakan sel jantung, infark itu ada kelainan pola EKG-nya bagaimana. Jadi sebetulnya memang bukan pengetahuan yang baru. Namun baru untuk sel kanker. Iya. Dan itu penelitiannya mereka bahkan masuk karena sel ya, sampai ke tingkat yang terkecil, berurusan dengan si membran sel dan membran potensial. Persis di sel, di membrannya, membran sel. Jadi ada harapan baru untuk kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, mengenali tentang kanker, dari tadi ya, perilaku dia yang nggak mau ikut program, sampai ke gaya baru dia kedip-kedip, dan tentu saja bagaimana dia menipu dan melakukan invasi. Persis. Semoga penelitian ini berkembang terus
untuk Amin, kepentingan preventif. Ya. Sahabat Sehat Dayan, pada waktunya deteksi dini tidak lagi menunggu gejala yang muncul, tapi deteksi dini bisa dilihat dari komunikasi pada sel-sel dan pelistrikan. Kita berharap semua peneliti terus gigih dan melakukan tugasnya agar masyarakat bisa dijaga kesehatannya, berkarya, dan selalu bahagia. Terima kasih Prof. Sama-sama, untuk terima hari kasih. ini. Assalamualaikum. Sampai jumpa.